Namo Buddhaya. Teman-teman sedharma, kita baru saja melalui perayaan Imlek. Sekarang kita menuju ke perayaan berikutnya, yaitu Cap Gome atau hari ke-15 dari perayaan Imlek. Nah, dalam perayaan Imlek sendiri, apa yang kita bisa maknai dalam kalender Buddhis? Dalam kalender Buddhis, terutama Mahayana, Cait atau Imlek itu adalah salah satu hari Uposatha, di mana juga kita memperingati kelahiran dari Buddha Maitreya atau Bodhisattva Maitreya. Nah, bagaimana dengan Cap Gome? Cap Gome adalah juga salah satu Uposatha. Cap Go kan? Cap Go. Jadi Cap Go merupakan Uposatha. Hari Uposatha untuk kalangan Buddhis Mahayana. Bagi umat Buddha, perayaan Uposatha jelas merupakan salah satu hari besar untuk persembahyangan. Nah, tetapi Cap Gome juga punya dimensi budaya. Salah satu yang rame, yang ngetren, yang lagi heboh, yang mungkin paling top di Indonesia ini adalah perayaan Cap Gome di kota Singkawang. Bahasa Mandarinnya kan kota Singkawang itu disebut Sin Kouyang. Nah, tahun ini mungkin nggak bisa ramai karena ada corona kan, varian Omikron. Tetapi kalau tahun-tahun sebelumnya, wah ramai luar biasa. Di kota kelahiran saya pun di kota Palembang juga Cap Gome diperingati di Pulau Kemarau, itu juga ramainya luar biasa. Lalu apa manfaatnya untuk kita kalangan Buddhis dari kedua perayaan besar ini? Perayaan Imlek, perayaan Cap Gome, dan perayaan-perayaan lain yang akan menyusul. Perayaan-perayaan ini mestinya kita maknai sebagai salah satu bentuk bertambahnya umur kita. Perayaan ini mengingatkan kita umur kita sudah bertambah. Nah, kapan kita mempersiapkan kebijaksanaan kita? Kapan kita mempersiapkan kematian kita? Kapan kita mempersiapkan kehidupan kita yang menjadi lebih baik? Atau yang dapat mempermudah orang. Kei Jan Fang Pien. Nah, mestinya itu menjadi renungan kita bersama. Setiap kali kita memasuki perayaan baru, perayaan tahunan, maka hal-hal seperti ini harusnya kita evaluasi. Bukan kemudian seperti anak-anak muda yang kemudian bikin resolusi tahun baru segala macam, yang jelas juntrungannya nggak tahu. Tetapi mestinya kita mengevaluasi dalam meditasi, dalam ketenangan, dalam kedamaian. Kita mulai menghitung karma baik kita tahun kemarin berapa banyak yang sudah kita buat, karma buruk berapa banyak juga yang kita sudah buat. Tahun mendatang karma baik apa yang kita akan rencanakan, karma buruk apa yang mestinya kita hindari. Hal-hal seperti ini mestinya menjadi renungan kita setiap saat, sehingga dengan melakukan perenungan itu kita tidak terperosok dalam keramaian upacara Imlek maupun Cap Gome. Karena keramaian ini dapat mengalihkan pusat perhatian kita juga. Kita terpesona dengan lampu-lampu lampion yang begitu indah. Kita terpesona dengan pemandangan-pemandangan yang bagus, baju-baju, makanan, orang-orang. Lalu kita lupa bahwa sesungguhnya hidup kita ini sudah bertambah setahun.
kematian makin mendekat. Tetapi kan who care? Nah, nggak ada orang akan care kecuali diri kita sendirilah. Karena ini kan menyangkut kehidupan kita. Apa pasti kita akan terlahir kembali? Apa pasti kita menuju ke suatu tempat? Memang tidak ada bukti-bukti ilmiah kalau itu. Tetapi kan ini kita bicara agama. Agama mempunyai sudut keyakinan. Kalau sebagai umat Buddha, kita harus meyakini perlindungan Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha sumber kebijaksanaan, Dharma sumber kebenaran, Sangha sumber kesucian. Nah, dari 3 perlindungan ini kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini kan anicca, berubah. Nah, perubahan seperti apa yang ingin kita harapkan? Semua orang pengen berubah menjadi hidup menjadi lebih baik. Tetapi modalnya cukup nggak? Nah, ini persoalannya. Modal ini bukan hanya uang. Lebih dari itu adalah karma baik. Cukup nggak karma baik kita kemudian mendanai atau membuat kehidupan kita menjadi lebih baik? Itu yang harus kita renungkan. Sehingga karma baik ini pula yang kemudian melindungi kita ketika proses kematian itu terjadi. Percayalah, kita pasti mati. Tidak dipercaya juga pasti mati juga. Tetapi kita akan mati dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Sekali lagi, modalnya harus cukup. Baru kita memperoleh kematian yang membahagiakan itu. Sekian dari saya. Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.